Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resminingrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 51 Bandung. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Bu Lilin, guru matematika SMP Negeri 51 Bandung. Bagaimana kabarnya Bu Lilin? Alhamdulillah sehat Bu Resmi. Bagaimana Bu Resmi? Alhamdulillah Bu Lilin sehat juga. Bu Lilin, pada kesempatan ini kita akan mengadakan praobservasi dulu sebelum kita ke kelas Bu Lilin. Nah, nanti pada saat observasi Bu Lilin, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran, apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, Bu Lilin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Lilin, ya Bu Lilin ya. Nah, tentunya berkaitan dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan dilakukan oleh Bu Lilin. Nah, jadi apa tujuan Bu Lilin, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Lilin? Oke, materi hari ini ketika kasus observasi saya akan mengambil materi dari aritmetika sosial. Submaterinya adalah diskon atau potongan harga dengan bunga tunggal. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang saya ambil pada kesempatan ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari apa itu diskon, apa itu bunga tunggal. Kemudian yang kedua, mereka dapat menjanjikan, peserta didik dapat menjanjikan diskon dan bunga itu dalam berbagai permasalahan. Dan yang terakhir ini yang selalu saya tekankan, bahwa materi ini peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu resmi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Baik, menarik sekali Bu Lilin ya. Nah, Bu Lilin, yang saya ingin ketahui selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan? Area pengembangannya, saya ingin setidaknya si peserta didik itu dapat paham ya. Pertama dapat paham dulu, karena ini memang materi baru, tapi sebetulnya materi ini sudah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian area yang saya ingin mengembangkan, mereka terampil menampilkan, terampil menentukan, kemudian menggunakan konsep yang saya berikan kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nanti di area pengembangannya sudah termasuk di dalamnya tentang disiplin positif atau pembelajaran emosional? Ya. Apakah ada yang lain Bu Lilin? Ya, itu termasuk juga dalam pembelajaran kali ini ada fokusnya. Ya. Pertama selain materi juga, kemudian di disiplin positif saya akan ada 3 fokus. Ya. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional. Ya, di mana kita juga harus mempunyai kompetensi sosial emosional juga. Kemudian diferensiasi yang penting Bu Rusmi itu yang saya mencoba menerapkan di kelas. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih Bu Lilin ya. Nah, baik Bu Lilin, jadi ada diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, Bu Lilin, kemudian disiplin positif dan pembelajaran yang emosional. Ya, betul. Ya. Baik, untuk berikutnya Bu Lilin, bagaimana mengenai strategi pembelajarannya Bu Lilin yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya gunakan, pendekatannya khusus untuk yang pertemuan ini adalah saya akan mencoba menggunakan RME, di mana RME itu adalah Realistic Mathematics Education, di mana saya akan menghadirkan permasalahan secara kenyataannya, biar anak-anak paham, kemudian disalin, kemudian dicerna dalam bentuk kalimat matematik. Iya, sangat ini kontekstual sekali ya. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan metode pembelajarannya? Kalau tadi RM itu model ya, pendekatannya. Nah, metodenya saya akan menggunakan metode diskusi. Diskusi. Ya. Baik, Bu Lilin, sangat menarik. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang ingin saya ketahui mengenai media pembelajaran Bu Lilin yang akan digunakan apa saja Bu Lilin? Oke, karena ini ada tentang RME, kemudian ada diferensiasi, media yang saya gunakan adalah satu proyektor, karena ada diferensiasi konten, ada siswa yang menggunakan proyektor agar melihat video pembelajaran, kemudian kelompok yang berikutnya menggunakan sumber pembelajaran buku, ya. Jadi permasalahannya anak-anak membaca, itu media yang saya gunakan. Selain terutama papan tulis, kemudian internet ini sangat sekali dibutuhkan sebagai bahan bacaan juga buat anak.
karena sekarang harus suci mungkin ya. Betul sekali. Baik, nah sekarang Bu Lili, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat menarik itu di hari apa dan berapa Bu Lili? Oke, sesuai dengan jadwal, Ya. kemudian sudah dikoordinasikan dengan sesuaikan dengan jadwal kepala sekolah juga. Ya. Saya akan mengadakan observasi supervisi ini tanggal 8 Maret, 8 Maret. hari Jumat. Kebetulan di kelas 78 nih, Ya. ada jam pertama, jam yang kedua nih, Ya. yang pas di hari Jumat. Ya, baik, berarti jam 8 di kelas Di 78 kelas 8, jam pertama Bu ya Lili. betul. Baik Bu Lili, insya Allah saya akan datang, saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Bu Lili. Mungkin Bu Lili nanti setelah ada observasi di kelas, mungkin nanti ada satu lagi pasca observasi Bu Lili, hanya pasca observasi nanti insya Allah akan dihadiri oleh pengajar praktik juga. Ya. Sebelum kita akhiri, Bu Lili, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan seperti ini, Bu Lili? Saya dapat ada hal-hal yang satu area pengembangan yang saya terkadang apa itu ya, tapi setelah resmi memberikan ini loh, oh ya saya baru, oh ini nih kata yang menarik buat saya, baru buat saya, padahal mungkin setelah digali, oh itu teh yang begitu, tapi alhamdulillah itu yang sangat menarik buat saya. Ya, sebetulnya memang Bu Lili melakukannya, sudah lakukan Betul. mungkin karena ada istilahnya mungkin yang Iya. itu aja ya. Aduh Bu Lili, terima kasih sekali atas waktunya dan kesediaannya untuk berbincang-bincang pada kesempatan ini. Sampai bertemu Bu Lili di kegiatan observasi hari Jumat insya Allah Bu Lili ya. Iya. Ya. Baik, demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
balik lagi ke yang audio. Bagaimana cara mencari diskon? Kata cerita videonya. Ada yang mau berbicara kata dari video? Bagaimana cara mencari diskon? Agak asik. Agak asik. Kami diskon. Ada dari diskonan kemana? Hah? Tadi sabar apa sih diskonnya? 20%, 20% itu berapa? Mainannya beratus. Berarti sabar aja diskonnya atau kalau begitu? Dari mana sih maksudnya? Dari harga yang harus dibeli, harus dibayar sekarang. Dari mana? Sekarang yang kinestetik yang tadi sudah adaptasi. Kan kalian sudah mau dibuat bagian-bagiannya ya. Oke. Dengan petunjuk yang di sana kita bisa mencari cara mencari diskon. Betul? Oke, kalau begitu diskon apa? Bagaimana cara mencari diskon? Ada yang mau menyampaikan? Tadi dengan satu tas berapa? Terus dibagi-bagi. Ada yang mau menceritakan? Jadi cara mencari diskon seperti apa? Ayo, jangan kalah sama yang video. Kalian juga harus bisa. Jadi diskon, cara mencari diskon bagaimana nih? Mengingatkan tadi kita bareng-bareng nih. Jadi diskon adalah diskon, cara mencari diskon. Karena ini tidak pernah tas juga dibanting. Diskon, dibagi. Apa yang dibagi? Harganya dibagi jadi sabaraha. Sesuai potongan harga. Berarti kalau gitu kita harus membayar suatu harga. Kalau diskon, untuk bayar. Dibagi, oke, dibagi dengan apa tadi? Boleh, siap. Jadi kalau kita bayar diskon, bagaimana cara bayarnya? Cara menentukan berapa bisa bayar? Ayo. Diskon, ayo repeat. Diskon sama dengan mau cari besar diskon. Agak. Nah, yang tadi kalian plastik menunjukkan cara proses bisa dibagi. Masih bingung. Oke, kita akan menerapkan nih yang sudah kalian cari tadi diskon persentase kali harga sebelum di diskon. Sekarang kita akan menerapkan dalam lembar jam yang harus kalian cari
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Rismi Ningrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Bandung. Saya masih ditemani oleh Ibu Lili, guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik, dan saya pun didampingi oleh Ibu Lili sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lili, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Baiklah Bu Lili, pada kesempatan ini, pada pas observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bu Lili, pertanyaan yang pertama yang saya ingin ketahui nih Bu Lili, bagaimana perasaan Bu Lili terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan Bu Lili? Terima kasih atas kesempatannya buat PP juga untuk proses kemarin ya, agak sedikit, kalau boleh jujur ya, agak sedikit tegang ya, bingung ya, awalnya sorry tapi alhamdulillah kalau sudah berjalan apalagi ketemu dengan anak ya, alhamdulillah perasaannya senang, alhamdulillah sampai akhir banget sekali. Alhamdulillah ya, berarti prosesnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu Lili, alhamdulillah. Nah Bu Lili, sekarang bisa diceritakan kembali apa area pengembangan dan strategi yang sudah Bu Lili lakukan pada proses pembelajaran Bu Lili? Terima kasih. Area pengembangan yang kemarin yang sudah dilaksanakan yaitu yang pertama adanya pembelajaran diferensiasi, yang kedua ada disiplin positif juga, dan yang terakhir pembelajaran sosial emosional gitu. Kemudian strategi yang kemarin yang pertama pendekatannya, karena saya perhatikan ya, akan coba melalui pendekatan RME, realistic mathematics education. Kemudian metodenya karena RME juga kita diskusi, anak-anak dikelompokkan. Kemudian media yang digunakan laptop. Kemudian karena dalam diskusi ini kita membagi dalam gaya belajar, jadi ada audio visualnya juga. Jadi ada siswa yang menggunakan HP untuk melihat video pembelajarannya. Itu untuk strategi yang saya gunakan kemarin untuk observasi. Sekali ya. Nah, menurut Bu Lili sendiri nih, tadi dari area pengembangan tadi dan juga strategi yang dilakukan Bu Lili pada proses pembelajaran itu, apakah sudah berhasil dilakukan oleh Bu Lili? Awalnya sih ya, karena kemampuan karakteristik berbeda. Saya menggunakan gaya belajar, pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Sebelumnya saya berikan link dulu untuk melihat gaya belajar anak seperti mana. Kemudian dari hasil pas itu saya mengelompokkan karena banyaknya, dari yang pertama gaya belajar audio visual, kemudian kinestetik, banyaknya anak-anak kinestetik. Jadi kelompokkan berdasarkan kelompok 1, 2 dan sebagainya. Tapi karena pengelompokan itu berdasarkan gaya belajar, tapi anak-anak mungkin ada beberapa yang tidak begitu mengenal dengan temannya ya. Kadang kalau bahasa anak sekarang bukan cycle-nya, bukan bisnis saya. Jadi ketika pengelompokan awalnya mereka dengan pengelompokan seperti itu. Tapi karena gaya belajar mereka sama, ya mereka akhirnya bisa beradaptasi. Walaupun itu bukan bisnis saya, jadi mereka agak meragukan dengan proses kerjanya. Tapi alhamdulillah itu yang bisa dilakukan. Jadi intinya semua bisa berjalan dengan baik ya Bu Lili. Nah, menurut tadi yang diceritakan oleh Bu Lili, pada saat proses pembelajaran kemarin, apakah ada kekurangan atau misalnya kendala-kendala yang Bu Lili hadapi Bu Lili? Ya itu tadi kendalanya, karena mungkin dalam mengelompokkan gaya belajar, iya dikelompokkannya sama, gaya belajarnya sama, tapi karena karakteristik dengan teman, chemistry-nya gitu yang belum terjalin, itu kendalanya yang saya hadapi kemarin. Jadi mungkin anak-anak
kira-kira apa rencana yang akan Bu Lilin lakukan nih dalam menghadapi masalah ini untuk pembelajaran berikutnya? Kita akan pengelompokan memang sesuai dengan gaya belajar. Tapi selain itu juga semisi antara siswa juga bukan hanya gaya belajarnya yang sama atau hanya harus satu cycle juga. Anak-anak juga dapat mengkondisikan teman siapapun. Jadi tidak hanya dengan bestinya saja, tapi dengan bisa mengenal karakteristik teman-teman juga. Jadi ketika suatu saat digabungkan dengan kelompok manapun, anak-anak bisa mengenal gitu sebenarnya. Jadi biar ada chemistry mungkin dulunya ya. Mudah-mudahan nanti rencana yang akan Ibu lakukan nanti di proses pembelajaran bisa terrealisasi ya Bu Lin ya. Nanti saya ingin tahu ceritanya dari Bu Lin ya. Nanti ke depan apakah bisa direalisasikan atau tidak ya Bu Lin ya. Nah, yang ingin saya tahu nih Bu Lin, kan tadi udah ada rencana seperti itu ya Bu Lin. Kira-kira nih Bu Lin kapan mau merealisasikan rencana itu Bu Lin? Nah kebetulan pas itu atas kualitas saya. Oh iya iya. Kualitas saya jadi sangat itu suatu momen juga yang terbaik Iya, ya. iya. Kita kan selalu dijadwalkan ada momen pembinaan literasi. Iya, Tapi kata sekarang ini waktu sekarang sedang Ramadan sembilan ya. ya. Jadi KBM normalnya pun setelah Lebaran. Iya. Nah waktu yang tepatnya adalah di waktu pembinaan wali kelas supaya tidak mengganggu jam pembelajaran. Oke, baik Bu Lin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Bu Lin ya. Bu Lin, terima kasih atas jawaban-jawaban yang yang sudah diberikan Bu Lin. Mudah-mudahan rencana bisa berjalan dengan lancar sehingga proses pembelajaran nanti yang sudah baik, yang sudah Bu Lin lakukan sudah baik, menjadi lebih baik lagi ya Bu Lin ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lilin sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan baik mengenai percakapan pasca observasi ini maupun terhadap kegiatan observasi. Silakan Ibu. Tepuk tangan dulu kan? Luar biasa. Ini sepertinya sudah berpengalaman ya. Sudah berpengalaman. Ya Bu Resmi, Bu Lilin sebagai teman sejawat, alhamdulillah setelah diperhatikan bagaimana proses percakapan dengan pola pikir coaching setelah melaksanakan observasi dan sekarang itu pasca observasi luar biasa. Dari prinsip coaching itu kemitraan sudah sangat tampak, tujuan ditetapkan dulu oleh teacher tadi area pemainnya apa sehingga pembicara tidak kemana saja ya tujuan itu sangat terlihat chemistry antara coach dengan coach itu sudah terlihat. Kemudian yang kedua coach itu tidak menggurui atau tidak memberikan saran, dia nasihat kepada coaching ya pada saat dan tidak muncul juga sih meminta saran gitu. Jadi sudah sangat sesuai. Kemudian yang kedua prinsipnya dari proses kreatif itu percakapan dua arah dengan coaching itu sudah lebih banyak berbicaranya adalah coaching. Jadi tidak coaching berbicara. Kemudian coach berusaha mendengarkan, kemudian mengulang, bahkan merangkum tadi perkataan coachingnya, kemudian dipermuatkan dengan pertanyaan, ya. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga merupakan pertanyaan yang sangat menggali, terkait dengan tadi area pengembangan. Kemudian dalam prinsip memaksimalkan potensi ini percakapan tadi sudah menghasilkan tindak lanjut. Tindak lanjut apa? 1, 2. Karena